Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Oppo A53 dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, yang saya tunjuk ini adalah kondisi LCD-nya yang hampir terlepas dari frame. Jadi kelihatan jelas kalau LCD-nya ini hampir copot ya teman-teman. Jadi untuk LCD-nya ini sudah lepas dari frame. Dan di bagian yang saya tunjuk itu adalah bagian yang dekat kamera depan. Oke, saya coba untuk cek ke sekeliling LCD-nya. Jadi ada kerenggangan yang sangat lumayan parah. Untuk di bagian LCD-nya ini hampir keseluruhan sudah terlepas teman-teman. Seperti inilah kondisi LCD sama framenya yang sudah terlepas. Untuk di bagian atas itu yang sangat lumayan parah teman-teman. Oke, saya coba untuk cek yaitu di bagian lensa kaca kamera belakang itu juga pecah teman-teman. Oke, ini adalah kondisi handphone saat saya coba untuk menyalakan. Untuk di bagian kamera depan terlihat jelas ada cahaya yang masuk dan ada debu yang masuk. Jadi untuk kondisi LCD-nya ini sedikit bengkok atau sedikit melengkung di bagian atas yang dekat kamera depan. Saya cek dulu untuk di bagian kamera belakang karena kondisi kaca kamera belakang retak dan ini adalah kondisi kamera depan teman-teman. Kondisi kamera depan sangat sayang sekali. Hasil gambarnya seperti itu, jadi buram, blur, dan kusam. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk kerjakan dulu. Kita akan bongkar dulu di bagian SIM tray, lalu kita akan coba untuk membongkar di bagian tutup belakang atau backdoornya. Oke, kita panasi dulu menggunakan blower atau menggunakan separator juga bisa, ataupun menggunakan panas jenisnya. Langkah selanjutnya kita bongkar untuk mencari celah dulu di bagian backdoornya. Untuk melepas backdoor dari tulangannya kita gunakan mika tipis dan lentur. Oke, kita lepas untuk backdoornya dan harus extra hati-hati di bagian yang saya tunjuk itu adalah bagian letak fingerprint atau sidik jarinya. Langkah selanjutnya kita cek untuk infonya ini masih segel, jadi kita simpan segelnya dulu. Jadi tanpa harus kita rusak segelnya, kita simpan segelnya dan kita bongkar untuk di bagian bautnya. Oke, untuk baut sudah kita lepas semua dan selanjutnya kita lepas untuk tulangan tengahnya atau bezelnya. Oke, kita lepas bezelnya dan kita lepas untuk fleksibel mainboard dan kita lepas fleksibel baterainya. Dan kita lepas untuk baterainya dulu. Yang saya lepas ini adalah stiker yang menutupi di bagian fleksibel LCD-nya. Lalu kita lepas untuk LCD-nya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke, sangat mudah untuk LCD-nya kita lepas karena sudah terlepas dari frame ya teman-teman. Yang bagian ini adalah bagian LCD atau belakang LCD yang dekat kamera depan itu sangat parah teman-teman. Jadi ternyata kondisinya itu melengkung atau bengkok di bagian apa ini namanya, pelindung LCD yang ada di bagian belakang yang berbahan logam ya teman-teman. Oke, saya coba untuk bersihkan dulu di bagian lubang kamera depannya karena sangat kotor yang kemasukan debu. Oke, saya coba berdekat. Ini adalah lempengan logam ada di belakang LCD itu sudah melengkung ya teman-teman. Jadi sudah tesok seperti itu. Tidak bisa saya luruskan karena resikonya LCD-nya bisa pecah teman-teman. Kalau kita paksa itu LCD-nya resikonya pecah. Jadi saya biarin gitu aja. Nanti kita akan coba untuk perbaiki, yaitu mempresisikan LCD ke framenya. Oke, ini di bagian kamera depan sudah saya bersihkan. Untuk di bagian lensa kameranya sudah kita bersihkan. Oke, kita cek ulang untuk di bagian lubang kamera depan yang ada di LCD. Usahakan sudah bersih dari debu ya teman-teman, agar hasil kameranya itu tidak buram lagi.
Oke, di bagian ini ada kamera belakang, jadi kita harus mengasih tatakan agar kamera belakangnya tidak lecet atau tidak kotor. Kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di bagian frame, karena untuk mempresisikan LCD ke frame itu harus benar-benar bersih di bagian framenya. Oke, sebentar, yang saya tunjuk ini adalah bagian frame atau tulangan LCD yang sudah retak dan pecah seperti ini teman-teman, hampir putus dari framenya ya teman-teman. Kita gunakan untuk menggunakan lem Korea atau lem Alteco, yaitu untuk mempresisikan atau memperbaiki di bagian tulangan yang sudah pecah. Jadi meskipun kita mengganti frame yang baru, tetap otomatis LCD-nya tidak bisa presisi yang disebabkan oleh LCD atau belakang LCD itu logam LCD yang ada di belakang LCD sudah bengkok ya teman-teman. Oke, seperti inilah kondisinya. Kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Oke, pastikan sisa lem yang ada di LCD sudah bersih teman-teman. Ini kondisi LCD-nya. Kalau kita paksa, kalau kondisi belakang LCD itu yang berbentuk logam atau lapisan yang paling belakang LCD kita paksa untuk meluruskan, itu resikonya LCD bisa cacat, rusak, pecah, ataupun bergaris, ataupun bisa keluar tompel. Selanjutnya, jika sudah kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di bagian frame, lalu kita kasih lem warna hitam ke sekeliling paling samping di frame dan kita kasih solasi double tip untuk yang berfungsi yaitu perekat LCD agar tidak mudah lepas. Jadi untuk mengasih double tipnya sedikit saja teman-teman, kecil-kecil saja untuk memotongnya, nggak usah terlalu langsung di blok. Jadi agar nanti saat kita mempresisikan LCD agar lebih awet dan tahan lama dan tidak mudah lepas lagi. Selanjutnya kita rakit baterainya dan kita tes LCD-nya. Seperti inilah kondisi LCD-nya teman-teman. Tidak bisa rapat sama frame karena kondisi belakang LCD atau lapisan paling belakang LCD itu sudah bengkok. Kita gunakan lem secukupnya saja untuk menutupi cahaya yang bocor ke bagian LCD antara frame. Kita gunakan lem secukupnya saja dan kita rekatkan atau mempresisikan menggunakan gelang karet. Untuk menggunakan gelang karet secukupnya saja, jangan terlalu keras atau kencang ya teman-teman. Apabila terlalu keras nanti efeknya bisa fatal, yaitu LCD bisa pecah ataupun cacat sejenisnya. Untuk kondisi LCD-nya sudah bisa presisi lagi, kita akan tunggu lemnya kering dan kondisi kamera depan sudah tidak bocor kemasukan cahaya di dalam LCD teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan perbaiki yaitu di bagian kaca kamera belakang, karena kondisi kaca kamera belakang itu sudah pecah ya teman-teman. Kita siapkan untuk kaca kamera khusus Oppo sesuai serinya yaitu A53. Oke, selanjutnya kita panasi dulu untuk melepas kaca lensa kameranya. Kita gunakan tisu untuk kita dorong dari bawah atau kita dari belakang. Kita ambil kaca lensa kamera belakangnya dan kita bersihkan dari sisa serpihan kaca yang masih menempel. Oke, sudah kita bersihkan untuk bekas kaca yang pecah di bagian kaca kameranya. Selanjutnya kita pasang double tip yang ada di bagian kamera, kita presisikan dan kita kasih lagi untuk memperkuat yaitu pemasangan kaca kamera belakangnya. Oke, kita presisikan, kita pasang untuk kaca kamera belakangnya dan kita lepas plastiknya. Oke, sudah terpasang untuk kaca lensa kamera belakang teman-teman. Oke, langkah selanjutnya, jika kondisi LCD lemnya sudah kering, kita bisa sambil merakitnya dan kita bersihkan dulu untuk lensa kamera belakang yang besar kemungkinan bisa kemasukan debu atau ada kotoran yang bisa menyebabkan kamera kusam dan buram. Langkah selanjutnya kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di bagian backdoor agar backdoornya itu terpasang presisi dan bisa rapat kembali.
Kita kasih lem secukupnya saja, yaitu untuk proses pemasangan backdoornya. Oke, kita presisikan backdoornya ke frame atau ke tulangan tengah. Oke, kita rekatkan kembali menggunakan gelang karet agar kondisi backdoornya bisa terpasang rapat dan bisa presisi. Oke, kita gunakan gelang karet cukupnya saja, dan sambil saya coba untuk cek di bagian dekat kamera depan karena kondisi LCD-nya itu sedikit bengkok di bagian atas. Tinggal kita menunggu lemnya kering apabila sudah kita rakit semua. Oke, ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Oke, handphone sudah saya nyalakan dan kini kita tinggal cek. Untuk kondisi kamera, alhamdulillah sudah tidak ada cahaya yang bocor yang memasuki di bagian lubang kamera depannya, dan backdoornya sudah terpasang dan lemnya juga sudah kering. LCD-nya pun sudah tidak bocor di bagian samping frame ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk mengasih lem secukupnya saja agar lem hitam itu tidak masuk ke lapisan LCD. Apabila masuk ke dalam LCD, untuk lemnya kebanyakan itu nanti bisa merusak lapisan dalam LCD yang kelihatan jelas kalau lem kemasukan maksud saya LCD kemasukan lem warna hitam, otomatis kelihatan jelek dan tidak bisa rapi teman-teman. Selanjutnya saya bersihkan untuk pemasangan yaitu tempered glass. Oke, sudah terpasang untuk tempered glassnya, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses dari awal pengerjaan. Untuk kondisi LCD yang bengkok di bagian lapisan belakang LCD sudah kita presisikan ke frame dan kita uji coba untuk kamera belakang karena kaca kamera belakang sudah kita ganti dari awal yang sudah retak, dan ini adalah hasil kamera depannya sudah kembali bersih dan sangat jernih teman-teman. Oke, untuk tutorial kali ini semoga sahabat bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Dukung terus untuk channel ini yaitu melalui dengan cara subscribe, jangan lupa untuk bantu komen, share, dan bantu subscribe. Oke, semoga untuk tutorial kayak ini yaitu memperbaiki Oppo A53 bisa bermanfaat untuk semuanya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.